Mia tidak tahu pasti sudah berjalan seberapa jauh. Dia belum pernah sampai daerah sini. Kakinya masih melangkah bersama dengan air mata yang terus merembes ke pipi. Tadi saat Mia masih berjalan-jalan santai di sekitar Indomaret, ada dua orang mencurigakan. Dia seperti mengikuti Mia. Karena ketakutan, Mia pun masuk ke gang-gang kampung. Dua preman berbadan besar itu masih terus membuntuti. Dan akhirnya bersembunyi di sebuah masjid di dalam kampung dan menunggu di sana. Takut andai Mia keluar, dua lelaki mencurigakan itu masih menanti di sekitaran jalanan rumah warga. Usai sholat maghrib, Mia baru berani keluar dan menerobos jalan-jalan kecil. Perasaannya bilang dia sudah berbalik menuju kontrakan, tetapi entah kenapa belum juga ketemu Indomaret di dekat rumah. Memangnya sejauh apa Mia tadi berjalan? Tiba-tiba sebuah mobil melaju kencang tepat di sebuah genangan. Airnya yang kotor seketika mengguyur baju tubuh Mia. Baju dan rambutnya basah dan bau. Tangisnya semakin keras. Tangisan heboh seperti biasa, khas Mia. Bukan tangis pelan-pelan lantaran geluh hati. Akhirnya tiba juga Mia di pinggir jalan raya. Di sekitar itu banyak anak remaja duduk-duduk, seolah menunggu sesuatu. Dia masih menengok kiri kanan mencoba mencari tahu di mana tepatnya dia berada. Namun bangunan-bangunan itu masih terasa asing di matanya. Dari belakang terdengar suara motor digeber-geber. Mia menoleh, menyaksikan anak-anak berseragam SMA mengacung-acungkan benda tajam. Sekelompok anak remaja yang tadi Mia lewati lantas berdiri serempak. Mereka berteriak, saling melempar batu. Kedua kubu sama-sama bersenjata. Ada yang membawa celurit, samurai dan entah benda apa lagi. Sungguh anak-anak itu tawuran tanpa melihat jam. Warga yang melintas sebagian minggir, turut bersembunyi masuk ke warung-warung di sisi jalan. Mia yang panik pun ikut berlari. Sandal jepitnya tersangkut di penutup gorong-gorong. Mia terjerembab di trotoar. Rok 3/4-nya tersibak, menampilkan sorpet bergambar lumba-lumba tepat di bagian pantat. Mia menatap sekeliling. Orang-orang sibuk menyelamatkan diri mereka. Cowok-cowok yang tampak pulang futsal pun ikut berlindung masuk ke warung mie ayam yang langsung ditutup jendela dan pintunya. Mama, Mia terbangun. Tangisnya semakin kejar menyaksikan gerombolan anak-anak SMA itu semakin dekat. Dia kesal karena tidak ada yang menolong. Coba kalau perempuan seperti Indri yang terperosok ke selokan, mereka pasti berebut menyelamatkannya. Bak pahlawan kesiangan. Dek, ayo dek, bahaya. Seorang ibu menuntun Mia agar bangun. Mia tak sempat merapikan penampilannya yang aut-autan. Dia membiarkan tangannya digandeng dan dibawa masuk ke dalam bus. Mia membaca sekilas di kaca jendela bus jurusan Kalideres. Saya nggak bawa uang bu, ujar Mia panik. Diusapnya air matanya sendiri. Karena tangan Mia kotor, kini pipinya juga ikut kotor. Saat merasakan perih, dia baru sadar pelipisnya terluka dan sedikit berdarah. Nggak apa-apa, nanti ibu yang bayarin. Bahaya deh kalau tetap di sana, serem. Nauzubillah banget kelakuan anak-anak itu. Mia berpegangan pada bagian atas kursi penumpang karena laju bus yang semakin kencang. Mia mengusap-ngusap wajahnya dan menuntaskan sisa-sisa tangis. Aduh, ketimbang merasa sedih, kini Mia lebih was-was dan takut. Tanpa sadar, seluruh kegilaan yang baru saja dia alami membuat air matanya mengering. Mia tak sempat lagi menye-menye memikirkan kisah cintanya yang bikin nyesek. Bu, saya turun di dekat-dekat sini aja ya bu. Nggak bisa dek, ini busnya udah masuk tol. Gimana ya? Kalau gitu nanti saya turun di jalanan aja ya bu. Jangan dek, bahaya, takut ada begal. Terus saya gimana dong pulangnya? Mia sudah ingin menangis lagi. Pikirannya bergolak, bagaimana nanti dia pulang kalau sampai Kalideres? Mau naik apa? Kayaknya setelah ini, Mia kapok pergi begitu saja dari rumah. Mana dia tidak tahu jalanan, tidak hafal alamat lengkap kontrakan Dewi. Dia tidak bawa uang juga, HP. Mampus lah kau Mia. Ikut ibu pulang aja, gimana? Memangnya ibu pulangnya kemana? Ke Poris. Hah? Di mana itu bu? Tangerang dek. Adiknya memang rumahnya mana?
Hah, Mia semakin kebingungan. Dia celingak-celinguk di dalam bus, melihat keluar jendela. Anak-anak SMA yang tawuran tadi memang sudah lama tidak tampak. Setidaknya Mia aman, meski entah bagaimana nasibnya nanti. Mia kok nggak turun-turun ya? Ishak bertanya pada dirinya sendiri. David menghentikan tangannya yang sedang memegang mouse. Diliriknya penanda jam di layar bawah laptop. Sudah hampir maghrib. Dua orang itu masih duduk di ruang tamu, sedang menyelesaikan pekerjaan dengan laptop masing-masing. Ishak dengan editan video konten sebuah saluran YouTube, dan David yang sedang menghitung-hitung berapa besar budget untuk membangun sebuah rumah kayu hasil rancangannya. Nggak pingsan kan dia? Pertanyaan David lantas membuat Ishak bergegas berdiri. Dia seperti mendapat serangan panik, membayangkan Mia pingsan di dalam kamar. Gadis itu tadi sempat ketiduran di dalam kamarnya. Bisa saja dia terlalu kelelahan atau sakit kan? Ishak bergegas berjalan dengan langkah lebar-lebar keluar pintu. Dia menyeberangi halaman sambil mendongak menatap pintu kamar Mia yang tertutup. Tiba-tiba Indri keluar kamar dan menunggu Ishak di depan pintu. Ishak berlari-lari menapaki anak-anak tangga dan menjumpai Indri di sana. Ngapain nyamperin Indri? Kangen ya? Indri menyibakkan rambut depannya lalu menggelayut di lengan Ishak. Nyariin Mia, jawabnya datar. Dipanggilnya nama perempuan itu sekaligus mengetuk-ngetuk pintu, tetapi tak ada sahutan. Takut Mia betulan pingsan, dia mencoba membuka pintu kamar itu dan rupanya tidak terkunci. Boleh nggak, tolong lepas dulu. Ishak menatap tangan Indri yang masih mencekal lengannya. Oh, sorry Ishak mengedarkan pandangan ke seisi ruangan, tetapi kamar tersebut kosong. Pada saat itu, Ishak merasakan kekalutan mendera bertubi-tubi. Ada di mana gadis itu? Tidak biasanya, Mia pergi begitu saja tanpa pamit. Teringat kejadian tadi sore, betapa terkejut ketika Ishak baru pulang dan menemukan Mia terlelap di dalam kamarnya. Ditutupnya pintu kamar dengan hati-hati dan dia tersenyum seketika. Ishak duduk beberapa menit hanya untuk mengamati wajah yang tampak kelelahan. Dadanya berdebur seperti ombak, pipinya terasa hangat hanya dengan menatapi perempuan itu. Ishak mengulurkan tangan, hendak menyentuh pipi Mia, tetapi tangannya berhenti di udara. Ada sesuatu yang menahannya untuk melakukan itu. Terlalu sayang untuk disentuh, batinnya. Tiba-tiba Mia menggeliat. Gadis itu memeluk dirinya sendiri, menggigil. Pelan, dia merayap naik ke tempat tidur Ishak dan terkapar di sana. Menyaksikannya, Ishak terkekeh-kekeh sendiri. Dia ambil selimut bersih dari dalam lemari dan menempa tubuh itu dengan selembar selimut yang masih wangi dan hangat. Tak lupa, Ishak pun mengangkat tumpukan baju yang belum sempat Mia simpan. Kemudian ditaruhnya di lemari paling atas. Ishak mengambil ponsel Mia hendak mematikan YouTube yang masih memutar lagu-lagu Indonesia tahun 2000-an. Namun, ketika keluar dari aplikasi, tangannya terpaku ketika melihat foto yang dipakai Mia sebagai latar belakang layar. Bersambung.